Sebagai kelanjutan dari mata kuliah hidrogeologi dengan topik jaring-jaring aliran atau flownet, kali ini saya sampaikan untuk yang part 3 sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi jaring-jaring aliran ini adalah salah satu, sekali lagi, topik di dalam mata kuliah hidrogeologi yang sangat penting karena membahas arah aliran atau pola aliran yang sangat dipengaruhi dan berbasis pada wadahnya, yaitu batuannya, kondisi geologi setempat. Ya, seperti biasa saya sampaikan pembahasan ini dengan sederhana, natural, dan primitif agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Baik, saudara sekalian, jadi materi ini adalah materi lanjutan dari flownet yang terdahulu, yaitu part 2. Yang ini adalah sebagai lanjutannya, yaitu part ketiga. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan flownet atau bentuk-bentuk flownet map dalam berbagai kondisi hidrogeologi dan juga pada berbagai kondisi di mana air tanah itu dalam posisi dipompa atau diinjeksi dan sebagainya. Jadi nanti kita lihat seperti apa flownet di setiap kondisi wadah tadi. Nah, yang pertama adalah ini, saudara lihat, ini adalah pengaruh dari low relief topografi. Jadi topografi yang relief atau daerah yang datar, maka nanti akan kita lihat bahwa ekuipotensial ini akan relatif jarang atau teratur dan relatif jarang, tidak rapat gitu ya. Jadi ini adalah yang garis dash ini adalah bentuk dari ekuipotensial line. Nah, sedangkan yang ini garis memanjang ini adalah flow line-nya ya, ini tegak lurus semuanya. Nah, kemudian pada perubahan topografi, maka bentuk dari flownet itu juga akan berbeda. Nanti kita lihat mapnya. Ini adalah bentuk sayatannya. Ini adalah cross section. Nah, kemudian pada moderate relief topografi ini adalah daerah yang regional ya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah regional topografi dalam skala yang relatif luas. Ya, pada saat perubahan maka ini akan ada perubahan ekuipotensial lainnya. Otomatis nanti apa yang berubah, I-nya juga akan berubah. Maka kecepatannya juga akan berubah pada kondisi yang homogen kayak begini. Ya, ini adalah bentuk ada begitu, ini berubah maka akan ada perubahan bentuk konturnya. Nah, kemudian yang ini high relief topografi, jadi artinya yang berundulating saat begini, ada bukit, maka akan terjadi perubahan bentuk flownet atau penyebaran dari ekuipotensial line dan penyebaran dari arah aliran air tanah. Jadi akan berubah dari setiap sangat dipengaruhi oleh topografi. Jadi ini adalah efek topografi di dalam flow pattern tadi. Jadi akan terlihat seperti itu. Jadi kalau saya akan gambarkan gitu ya. Kalau di daerah daerah yang terjal, jadi itu akan seperti ini, rapat. Ya.
nanti begitu dia akan landai maka dia akan begini. Ya, ini ekuipotensial yang saya gambarkan ini adalah ekuipotensial. Nah, sedangkan di daerah yang terjal ini akan demikian. Ya, ini adalah representasi dari ini tadi, perubahan. Maka flow line-nya mana? Flow line-nya adalah groundwater flow line-nya ini. Ya. Nah, nanti saudara juga akan terlihat bentuk-bentuk yang seperti itu. Jadi ini sangat rapat. Maaf ini kalau saya tidak bagus gambarnya. Kemudian begini. Ya, ini berarti datar. Ya, kemudian kalau dia terbentuk begini lagi, begini lagi. Ya, ini menunjukkan bentuk-bentuk dari flownet di dalam yang dipengaruhi oleh morfologi. Ya, jadi efek morfotopografi itu juga dapat secara langsung mempengaruhi dari bentuk dari flownetnya. Nah, kalau ini efek geologi, ya, efek geologi layer di dalam flow pattern. Saudara masih ingat ini apa? Ini adalah refraction, ya, flow refraction. Jadi ini adalah K1, ya, ini adalah K2. Di mana K1 ini adalah lebih kecil daripada K2. Maka ini lebih tegak, ya, dimana K ini akan menjadi lebih tegak, ya. Ya, demikian juga yang di bawah ini, ya. Ini juga akan ada perubahan dari bentuk-bentuk flownetnya, ya. Nah, kalau saudara lihat ini, yang ini sudah berkali-kali saya tunjukkan, ini adalah topografi yang yang sering kita lihat pada sungai, ya, sungai atau aliran permukaan, ya. Ini kalau saudara lihat ini adalah air sungai, ya, di sini ini adalah air sungai, ya. Nah, ini adalah bentuk dari apa ini? Ekuipotensial. Ini adalah ekuipotensial. Ini adalah ekuipotensial. Ya. Nah, sedangkan, ya, ini juga ekuipotensial. Ya. Nah, sedangkan yang yang satunya ini adalah groundwater flow line, tegak lurus. Sehingga saudara lihat ini bahwa air tanah itu mengalir dari atas ke bawah. Berarti ini masih ingat ini adalah H kecil, ya, headnya lebih kecil. Ini headnya lebih kecil. Maka ini arah alirannya akan begini, dari tinggi menuju yang kecil. Ini adalah H tinggi. Nah, di sini ada yang namanya groundwater divide. Ya, ini water divide. Nah, di sini ada namanya yang nanti di sini ada stagnant point. Jadi di garis ini adalah titik-titik yang stagnan. Ya. Jadi titik-titik yang diam, dia tidak mengalir ke sana, dan karena di sini ini akan mengalir ke sana, di sini juga akan mengalir ke sana. Maka titik-titik ini disebut sebagai garis stagnant point. Jadi tidak bergerak. Jadi yang di sini bergerak ke sana, di sini bergerak ke sini. Ini adalah pemisahnya. Ya, ini adalah contoh dari flow line di daerah sungai. Saudara masih ingat ini adalah sungai Geneng Stream. Ini Geneng Stream, atau hubungannya kita sebut sebagai hubungan yang effluent. Ya, nah sekarang kita lanjut di bawah ini, ya. Ya, ini
contoh dari pinch out. Jadi ada lapisan lensa atau batuan tetapi yang tidak menerus. Kalau tadi kan homogen secara ini adalah batuan yang ada di dalam yang tidak homogen. Jadi ini adalah pengaruh geologi terhadap flow netnya. Ya, ini saudara lihat di sini flow netnya ekuipotensialnya adalah sangat rapat. Di sini tidak jarang gitu ya. Jadi di sini nanti pasti I-nya lebih tinggi. Ya, di sini I-nya lebih rendah. Kan gitu ya. Karena kalau kita gambarkan ini nanti kan begini, di kontur di atasnya itu akan begini. Ya, nah ini kontur di atasnya. Nah demikian juga yang ini. Ini juga pengaruh dari high K below the discharge. Ya. Nah, ini adalah recharge area. Jadi high K below the recharge area. Jadi high K below the recharge area. Ini kan recharge area ini. Nah, karena ini apa? H tinggi. Kalau ini high K below the discharge area, ini adalah pengeluaran, jadi ini H kecil ya. Sehingga ini adalah discharge area. Ya, ini contoh pengaruh geologi terhadap flow net. Nah, ini efek dip on flow pattern. Ini dip, jadi kemiringan batuan. Ya, ini juga akan berpengaruh refraksinya. Ya. Nah, ini ada pengaruh secara vertikal. Ini adalah dip toward discharge area low relief. Jadi dipnya itu ke arah discharge area. Ini apa ini? Discharge area. Di sini H kecil. Ya. Ini dipnya ke arah sana. Kalau ini ke arah recharge area. Ini adalah daerah recharge area. Ini adalah daerah H besar. Ya, ini adalah H besar. Jadi ke arah sini. Ya, maka ada perubahan yang signifikan di setiap daerah itu. Jadi inilah sebetulnya pengaruh dari geologi, topografi dan sebagainya yang mempengaruhi terhadap flow net. Ya, nah sekarang mari kita lihat di berbagai kondisi. Ya, saya akan menunjukkan flow to a well. Ya, jadi bagaimana bentuk flow net di dalam aquifer yang dipompa. Nah, mulai ini satu-satu. Ini banyak sekali kondisinya ya. Ini adalah kondisi pada saat ini belum dipompa. Ya, ini adalah muka air tanah. Ya. Muka air tanah. Kemudian kalau ini kita bor, maka ini akan terjadi yang namanya drawdown. Yang ini kita sebut, masih ingat apa namanya? Cone of depression. Ya. Ini adalah initial water table. Ya. Atau static water table. Ini namanya nanti yang mula-mula ini namanya static water table. Pada saat dia turun ini, maka ini namanya dynamic water table. Ya, ini nanti biasanya di SWL. Kalau ini adalah DWL. Nah, ini namanya drawdown S.
ya. S itu adalah drawdown, penuh dipompa. Nah, kalau saudara lihat ini itu apa? Ini itu kan ekuipotensial sebetulnya, ya. Kalau saudara lihat ini sebenarnya nanti kalau secara 3 dimensi, maka penggambarannya adalah begini, ya. Ini ekuipotensialan. Kalau digambarkan secara tiga dimensi, maka kalau kita lihat dari atas, ya, kalau kita lihat dari atas, maka gambarnya seperti apa? Ini adalah sumurnya, ya. Maka ini adalah ekuipotensial line-nya. Ya, ini adalah ekuipotensial line. Ya, dianggap aja gambar saya bagus lah ya. Nah, kemudian ini adalah apa? Flow-nya kan, kalau maka ini adalah flow-nya. Ini adalah groundwater flow line. Jadi ini adalah bentuk dari sumur yang dipompa. Ini adalah ekuipotensial line yang biru, yang merah adalah flow line. Ya. Nah, mari kita lanjut. Kalau seandainya itu diisi, ini tadi kan key, ini adalah key dipompa ya. Ini key. Jadi artinya dipompa. Nah, kalau saudara lihat gambar di sebelah ini adalah satu, ini ada dipompa, di injection, maka akan ada kenaikan, ya. Airnya akan masuk, ya. Nah, maka kalau kita gambar di sini, saya gambar ulang aja di sini supaya kita ngikuti gambar yang saya ikuti. Ini saudara di sini tentunya, ya. Ini adalah inisial, ya, water table. Kalau ini saudara bor, kemudian ini saudara isi, maka ini akan terjadi apa? Kenaikan. Ini tadi inisial, maka akan ada kenaikan water table, ya, ada naik. Flow-nya kemana? Sana, karena diisi terus sama di sini Q, tapi diisi plus, ya. Maka ini akan ada kenaikan. Nah, seperti ini. Nah, maka apa yang terjadi? Kalau saudara lihat di dalam gambarnya, maka sama, ini adalah sumurnya, ini adalah lainnya, tapi alirannya adalah, maaf ini gambarnya, nah, saya gambar ulang, ini kelihatannya agak gangguan. Nah, berarti ini sumurnya tadi kan di sini. Apa yang terjadi? Maka airnya bukan masuk tapi keluar. Ya, kalau yang tadi, ini ini kan lebih tinggi. Di sini hanya kecil. Kalau yang ini hanya tinggi, yang di sini hanya kecil. Jadi
alirannya keluar. Ya. Nah, saudara lihat ini bedanya antara yang di atas ini, ya, yang di atas ini adalah sumur yang dipompa, jadi airnya masuk ke dalam sumur. Kalau yang ini sumur diinjeksi, maka airnya itu keluar, jadi masuk ke dalam sumur terus masuk ke dalam aquifer. Kalau ini dari aquifer masuk ke sumur, kalau ini dari sumur masuk ke aquifer. Ya, beda ya. Nah, kalau sumur itu didekatkan begini, nah yang merah itu adalah sumur injeksi, kalau ini adalah sumur pompa, ya, maka ini kan keluar. Nah, ini adalah airnya masuk, ini airnya masuk. Kalau ini airnya ke sana, ini airnya ke sana, gitu ya. Nah, maka di sini nanti ada garis ini, garis dimana dia satu ikut di sini, satunya sebenarnya ikut di dalam sebelahnya. Nah, kalau kita gambar flow-nya, ini adalah seperti ini. Ini apa ini? Ini adalah Richard Well tadi ya, yang kiri tadi Richard Well. Berarti ini Q masuk. Ya. Kalau yang ini adalah pompa. Ya, maka yang terjadi ini adalah equipotential line untuk well, production well. Maka ini masuk, jadi ini masuk ke sana, ini masuk ke sana, ini masuk ke sana, ya, ini juga masuk ke sana. Nah, sedangkan yang yang satunya yang injection well masuk ke bukan masuk ke sungai, ke aquifer, tapi dari aquifer, dari sumur masuk ke aquifer. Kalau yang ini adalah sumur dari aquifer masuk ke sumur. Kalau ini dari sumur masuk ke aquifer, maka ini keluar. Ini adalah equipotensialnya sumur injeksi. Nah, garis ini adalah garis di mana perpotongan tadi, yang satunya dia akan ke sini, satunya masuk tadi. Ya, jadi di sini ada yang masuk sini. Nah. Jadi air itu dari injeksi masuk ke dalam sumur production. Ya, nah, kita lihat itu gambar sebelah ini. Nah, ini garis ini sebetulnya batas dari daerah ini. Jadi saudara lihat bahwa di sini nanti ada air yang dari sini masuk ke dalam sungai ini, ke dalam sumur ini, yang diinjeksikan akan masuk. Ya, itu adalah flow net di dalam sumur, ya, flow to well. Ya, saudara masih ingat itu. Ya, ini adalah contoh contoh aliran-aliran di dalam sumur. Ya. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan flow net di bagian yang lain, ya, bukan sumur. Ini tadi adalah flow to a well, jadi flow net di dalam sumur, ya.
Nah, selanjutnya sekarang saudara lihat, ini pelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin ya, terdahulu ya. Ini adalah apa? Ini adalah sungai yang kita sebut sebagai apa? Effluent ya, gaining stream ya, gaining stream. Maka saudara masih ingat bagaimana bentuk flow netnya ya. Flow netnya adalah ini adalah sungainya ya, sungainya seperti itu. Maka flow netnya ini ada masuk ya. Jadi ini adalah dari aquifer masuk ke sungai, maka akan begini ya. Ini adalah equipotential line ya, equi. Maka bagaimana flow line-nya, groundwater flow line-nya ini. Nah, ini adalah, saudara masih ingat, Q1, Q2. Maka di sini Q2 akan lebih besar daripada Q1 karena ada pemasukan dari aquifer masuk ke dalam sungai di dalam satu segmen itu. Nah, apakah saudara bisa menghitung air yang dari kiri kanan sungai? Ya bisa. Maka saudara akan punya apa? Tube. Nah, ini kan tube. Tinggal saudara mau menentukan segmen mana yang akan saudara hitung. Kalau saudara mau menghitung segmen di sini, segmen ini ya, maka saudara tinggal menghitung Q sama dengan TIL atau pakai yang satunya KIA. Mana yang saudara punya? I kalau ini misalnya ini 100, ini 90, 9, ini 98, maka I di sini saudara bisa hitung ya. I di sini bisa menghitung, berarti I-nya tahu ya. Kalau saudara L-nya, berarti L-nya juga sudah tahu, L-nya tahu. Kalau saudara bisa menghitung Q ini atau Q ini, Q-nya bisa dihitung, Q2, maka T-nya bisa dihitung. Ya, ini diukur, Q-nya bisa diukur. Ya, demikian juga demikian. Kalau saudara tahu basicnya, basement sungainya, basement aquifer tahu, lebarnya tahu, I-nya tahu, Q-nya tahu, maka K saudara bisa hitung. Ya, ini adalah yang gaining stream ya, gaining stream. Nah, bagaimana yang losing stream? Saudara masih tentu losing stream. Nah, jadi airnya ke sana. Ya. Ini adalah yang losing stream. Maka kalau saudara lihat buat garisnya ininya ya, maka konturnya seperti apa? Konturnya adalah terbalik karena dia akan mengeluarkan itu. Nah, ini adalah losing stream. Maka ini adalah garis alirannya. Ini garis alirannya, garis alirannya. Ya, kalau ini Q1, Q2, maka Q2 lebih kecil daripada Q1 karena ada kehilangan air di sini. Nah, kalau saudara bisa menghitung ini satu segmen, ya satu segmen ini kan bisa saudara hitung ini. Nah, ini bisa saudara hitung. Ya, ini adalah segmen yang bisa saudara hitung berdasarkan rumus tadi.
ya. Kalau ini konturnya tahu, di sini tahu, ya. Di sini kontur, di sini tahu, di sini tahu. Headnya kan tahu, di sini bisa diukur. Head itu ketinggian muka air, bisa diukur, I-nya tahu. Berarti I-nya tahu. Kalau saudara L-nya tahu, L-nya itu adalah panjang lebar ini, L-nya tahu. Q-nya saudara ukur di sini, Q-nya tahu, maka saudara bisa menghitung T di segmen itu, atau menghitung K tadi, ya. Jadi itu adalah cara menghitung sebuah nilai parameter di dalam sebuah sungai berdasarkan flow netnya. Nah, sekarang gambar ini kan gambar yang barusan saya jelaskan. Ini apa ini? Losing stream, air yang kehilangan. Losing stream ini lebih tinggi, lebih rendah. Kalau kita gambarkan, ini adalah sungainya. Ini sungainya. Ini adalah equipotensial lainnya. Equipotensial. Dan ini adalah flow lainnya. Maka saudara bisa menghitung, kalau ini diketahui jaraknya 200 meter, ya, ini streamnya, maka saudara bisa menghitung ini. Ya, jika K diketahui, ya, maka spesifik discharge dapat dihitung, ya, tadi. Ya, apa ini? Q sama dengan K I, ya, A, ya. Nah, ini adalah L tadi ya, KI, L, TI, L bisa juga seperti itu. Maka kalau K ini diketahui, maka Q-nya bisa dihitung. Tapi kalau Q-nya bisa diketahui, diukur, maka K-nya dapat dihitung seperti tadi. Ya, sama seperti itu. Jadi kita membolak-balikkan kondisi tadi. Ini adalah kondisi di sungai yang influent dan effluent. Nah, sekarang bagaimana kalau ini tadi sudah saya sampaikan, ini kondisi kemarin, ini kembali lagi. Ini adalah no flow atau intrusi atau impermeable layer. Maka saudara masih ingat flow-nya ini akan, kalau dari sana flow-nya akan sejajar. Ini adalah atau no flow, ya. Nah, ininya bagaimana? Tegak lurus. Ini saya mengulang, ini contoh di dalam dekat dengan daerah yang masif, batuan yang masif. Kalau saudara masih ingat, ini adalah danau, ya. Ini adalah danau. Maka apa? Dan danau itu adalah danau discharge lake, jadi menerima air, maka ininya apa? Tegak lurus. Flow-nya tegak lurus. Karena ini apa? Discharge lake. Terus bagaimana dengan ini apa? Equipotensial lainnya. Ini adalah equipotensial lainnya, sejajar dengan head, ya. Jadi head, ya, ini head. Nah, ini adalah head control boundary. Maka ini adalah flow net di daerah ini dan flow net di daerah ini. Demikian juga kalau ini sungai sama, ya.
Kalau misalnya ini sungai, ya tadi untuk sungai sudah kita gambarkan. Ya, untuk sumur bor juga sudah kita gambarkan. Jadi sekali lagi ini kondisi di mana ada daerah yang impermeable, ini daerah head. Ini bisa saja ini sungai. Jadi misalnya ini sungai, ya, sungai ke sana. Ya, ini sungainya. Ya seperti tadi, apakah dia gening atau apakah dia losing, ya bisa begini flow netnya atau bisa begini, ya tergantung dari apakah dia losing atau gening. Ya itu contoh-contoh flow net di dalam berbagai kondisi. Nah ini adalah saya gambarkan lagi ya, dari awal saya sudah menunjukkan, mengulangi lagi itu ya. Ya ini flow net, ada flow line, ada equipotential line. Ya ini ada flow line, ini equipotential line, ini equipotential line. Ya maka saudara bisa menghitung Q-nya. Ya ini contoh-contoh aja, gambar-gambar kecil yang harus kita pahami pelan-pelan dengan baik. Nah ini adalah contoh yang kemarin sudah, saya tidak akan menjelaskan itu. Nah sekarang ini nanti coba saudara kerjakan itu ya. Di sini itu ada apa ini? Yes. Kita ulangi lagi. Ini ada danau gitu ya. Ada danau ini. Di sini itu ada danau. Ya, Ryan. Ini kan air ini. Hanya 100. Di sini juga ada lake, juga ada danau juga. Lake Diane. Hanya 92. Ya. Nah, kalau seperti ini saudara bisa nggak mengetahui debitnya? Nah ini di sini itu ada desa, ya ada desa namanya. Desa itu perlu sekian 50 meter kubik per hari. Pertanyaannya adalah apakah desa ini cukup memperoleh air dari danau ini yang berasal dari Ryan Bog di atas itu. Jadi ini danau 1, ini danau 2. Sebenarnya pertanyaannya apakah ini itu dapat dipenuhi di danau 1 air yang berasal dari danau 2. Nah coba, nah diketahui tebal akuifer sekian, K-nya itu sekian. Maka yang saudara lakukan apa? Ya. Yang saudara lakukan adalah saudara harus membuat flow net. Jadi sekali lagi ini ada danau, ini ada danau, diketahui headnya, ya. Terus tebal akuifernya sekian, K-nya sekian. Sekarang ada desa di sini perlu sekian. Cukup nggak air ini diperoleh dari Ryan Bog yang masuk ke sini? Maka apa yang harus saudara lakukan? Membuat sebuah flow net. Ini sudah dibagi nih. Nah, ini flow net. Ini mungkin saya salah tadi ya. Oke, intinya gitulah. Nah, saudara tinggal menghitung ini itu berapa 100. Di sini 92. Maka ini saudara hitung nanti berapa. Maka saudara tahu flow-nya.
Bisa nggak saudara menghitung tube ini, tube 1, tube 2, tube 1, tube 2, tube 3. Ya, jadi saudara hitung Q1, Q2, Q3. Kemudian Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Ya, maka saudara akan ketemu Q-nya itu berapa untuk menjawab ini. Nah, sedangkan Q1 itu saudara gampang, itu kan saudara bisa TIL. Ya, karena saudara tahu atau saudara gunakan Q sama dengan KIA. Karena saudara punya B itu adalah tebal akuifer dan saudara punya harga K. Jadi saudara bisa menggunakan ini, bisa menggunakan. Maka Q1, Q2 itu bisa saudara hitung berdasarkan rumus, maka Q total akan saudara tahu. Nah, Q total ini saudara bandingkan dengan ini, apakah cukup atau tidak. Ya. Nah, ini kalau saya sayat ya. Kalau saya sayat ini tadi. Ini kan dano 1, dano 2 gitu ya. Kan gini tadi. Kalau saya sayat ini dari A, ini A sampai B, gampang gitu. Maka di sini ada dano A turun, ada dano B, nah, kan gitu ya. Kira-kira gambarnya itu. Ini airnya adalah gini. Baik, saya ulangi dulu. Nah, di sini ada ini kan danau A tadi, ini danau B, ini adalah arah alirannya. Ekuipotensialnya tadi kan ini, yang saya gambar tadi, ini ekuipotensial. Ya, ini adalah 100, ini adalah 92. Maka saudara bisa ngitung I. Tebal akuifernya diketahui di sini. B sama dengan berapa tadi? 20 meter atau apa tadi? 20 meter. K-nya diketahui. Ya, terus di sini ada desa tadi. Desa ini cukup nggak ngambil air dari sini yang berasal dari danau A. Ya, itu pemahamannya demikian. Jadi ini danau A mengalir ke danau B. Ini ada desa yang perlu 50 meter kubik per hari mengambil dari sini. Cukup nggak air yang diambil itu berasal dari sini? Maka saudara harus menghitung air yang dari sini ke sini berapa. Kalau misalnya ketemu 100, oh berarti ya cukup. Kalau ketemunya 90, cukup. Kalau ketemunya 40, berarti nggak cukup. Nah, itulah sebetulnya perhitungan di dalam ini danau tadi ya. Nah, kalau saudara lihat ini masih sama-sama semuanya ya. Saya tunjukkan beberapa ini supaya saudara benar-benar jelas gitu ya. Nah, ini lagi nih. Ini adalah use flow net analysis flow pattern dan aquifer karakteristiknya. Jadi ini ada lake tadi ya, ada lake 1, ada lake 2. Ya, tinggal saudara ini hanya berapa, ini hanya berapa. Kemudian saudara susun ekuipotensial lainnya. Dari ekuipotensial lain maka saudara ketemu ini. Nah, ketemu flow lainnya. Nah, dari situ saudara bisa menghitung dengan menggunakan Darcy tadi. Nah, terus kemudian ini bisa untuk mengevaluasi Richard ini ya. Ini flow. Ya, ini adalah mudah-mudahan sudah kelihatan ini komputernya agak error. Ya, saudara, ini adalah flow.
Kemudian ini adalah apa? Equipotential line. Dan ini adalah apa namanya? Water flow line-nya. Ini groundwater flow line-nya. Maka saudara bisa menghitung apa tadi? Bisa menghitung ini recharge ke dalam aquifer dari sungai. Ini yang kita sebut tadi apa ini? Influent. Ya. Kemudian ini menghitung transmissivity dari sungai tadi, dari sumur tadi ya. Ini adalah sumurnya tadi, ini adalah apa tadi? Sebentar, ini komputernya. Ya, ini equipotensial, ini equipotensial, ini equipotensial. Ya, terus ini airnya masuk. Di sini I saudara bisa hitung. Ya, dari ini, dari equipotensial ini. Equipotensial. Debit ini kan ada Q ini. Q itu diukur, diketahui. Ya, L-nya saudara tahu, L-nya tahu. Q sama dengan T I L. Kalau L tahu, ya ini tadi L juga tahu ya. L tahu, T dapat dihitung. Itu ya. Itu gampangannya demikian. Ya, ini contoh-contoh bagaimana saudara menghitung beberapa kuantifikasi di dalam hidrogeologi dengan menggunakan flownet. Ya. Nah, berikutnya sekarang saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman tentang flownet di dalam aquifer, gitu. Di dalam mata air misalnya. Contoh, ini adalah skate mata air. Ini mata air itu begini nyeketnya. Nah, ya ini mata air. Ini adalah muka air tanah. Jadi sebetulnya mata air ini air tanah, groundwater ya, yang terpotong topografi. Maka alirannya begini. Nah, bagaimana dengan flow netnya kalau saudara pengen tahu? Kalau tadi sumur tadi kan jelas ini sumur, karena dia dipompa ini begini ya, maka ini akan konsentris kan. Ini sumur, maka di sini sumur, maka akan begini itu tadi ya. Terus begini, gampang. Nah, kalau mata air gimana? Maka mata air ini adalah mata airnya. Ini map view ya. Maka yang disebut dengan equipotensial line-nya nanti, nah, ini. Arahnya bukan equipotensial, itu arahnya akan begini. Dia akan begini. Nah, inilah sebetulnya flow-nya. Flow-nya itu kan menuju ke satu titik ini. Nah, jadi nanti equipotensialnya akan begini. Ya, nah ini adalah bentuk flownet dari mata air. Ya, jadi saudara supaya paham flownet di berbagai macam kondisi. Jadi ini tidak mungkin air itu kan begini, nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Maka berakhir titiknya itu selalu di sini. Flow-nya itu selalu berakhir pada titik ini. Maka bentuk dari flow net-nya juga akan demikian.
Nah, ini ada satu lagi yang saya lupa tadi ya. Kalau tadi ini yang saya gambar di sebelah itu, ini muka air tanah ya. Dan tadi ini dipompa terus begini gitu ya. Nah, maka yang terjadi adalah ini maka konsentris gini ya. Udah ini beberapa kali saya tunjukkan. Ini adalah flownet di dalam to a well. Nah, sekarang kalau well-nya itu miring bagaimana? Ya, mari kita lihat. Muka air tanahnya itu miring. Jadi ini adalah permukaannya. Permukaannya. Jadi saudara di sini. Ya. Maka muka air tanahnya akan begini. Kalau saudara bor di sini, apa yang terjadi? Muka air tanahnya seperti apa? Muka air tanahnya itu seperti ini. Set ini. Terus nah, itu. Jadi tidak simetris. Jadi dia akan ke sana, ini akan ke sini. Nah, sekarang bentuknya bagaimana? Bentuk dari flownetnya. Maka bentuk flownetnya itu akan begini. Kalau tadi di atas itu ada konsentris, maka ini tidak. Maka dia akan begini. Ya, maaf ini gambar saya mungkin tidak begitu baik dan seterusnya. Jadi ini akan berbentuk elip. Jadi muka air ini adalah flow. Ini adalah ini adalah flownya. Ini saudara ya. Peng ini tadi geser. Ya, ini adalah flownya. Flownya begini. Ya, intinya demikian. Jadi kalau ininya lurus, ya ininya lurus, maka ini akan konsentris. Tapi kalau ininya miring, muka air tanahnya miring, maka ini akan elip begini. Nah, apa bedanya dengan mata air? Beda. Kalau mata air ini hanya berakhir pada titik ini, titik mata air. Tapi kalau sumur itu tidak. Sumur itu akan masih ada di belakangnya. Nah, ya, saudara, ini gambaran saya kalau jelek maaf. Jadi ini, jadi di sini masih ada aliran ke arah sana. Ya, kalau ini tidak ada. Kalau yang ini nggak ada. Ya, itulah berbagai flownet yang sudah saya sampaikan. Hal ini sangat penting saudara pelajari, saudara pahami, karena ini merupakan satu materi yang sangat penting di dalam pemahaman flow. Ya, sekali lagi saudara pahami, ini adalah flow, groundwater flow yang dipengaruhi oleh wadahnya. Ya, jadi wadah dan kondisi hidrogeologi setempat itu sangat berpengaruh terhadap bentuk flow-nya. Ya, sekian saya kira mudah-mudahan dapat saudara pahami dengan baik. Terima kasih.